wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi sahabat Tafidu TV. Kembali lagi bersama saya Sahrizal Rahman lewat studio Tafidu TV menggamit keceriaan, cerdas dan berwawasan. Sahabat Tafidu TV, kita seringkali selaku mahasiswa mendengar yang namanya istilah negara dalam negara atau kampus sebagai miniatur negara. Dan istilah dari kalimat-kalimat ini tentunya sudah ditemui bagi kita yang sudah masuk ke dalam ruang lingkup kemahasiswaan di tiap-tiap kampus. Nah, di Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, kalimat yang serupa ini juga ada implementasinya. Itu ditampung lewat program yang namanya satu organisasi internal, yakni Dewan Eksekutif Mahasiswa. Pada pagi hari ini telah hadir bersama kita Bagus Ramadhani selaku Presiden Mahasiswa Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai dan Wakil Presiden Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Kota Dumai, yakni Hasan Basri. Sahabat Tafidu TV, pada pagi hari ini kita akan mengenal lebih dekat yang namanya DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Kota Dumai. Kita akan mengetahui mulai dari sejarahnya, programnya, gimana perkembangannya dari dahulu hingga sampai saat ini. Langsung saja kita tanyakan atau kita kepoin nih dengan Presiden mahasiswanya langsung, yakni sahabat Bagus Ramadhani. Assalamualaikum sahabat Bagus Ramadhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita bersama sahabat Tafidu TV bakal lebih kenal nih dengan yang namanya DEMA, Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Kota Dumai. Bisa sahabat jelaskan nih apa saja itu, bagaimana perkembangannya dan sejarahnya di lingkungan Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Kota Dumai. Baik, terima kasih kepada host. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Mungkin ada yang belum mengetahui, mahasiswa Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai. Baiklah, nama saya Bagus Ramadhani. Saya alhamdulillah beberapa bulan yang lalu terpilih sebagai Presiden Mahasiswa. Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mempercayai saya. Kemudian berbicara tentang DEMA. Nah, baik. DEMA singkatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, adalah salah satu organisasi di dalam kampus, internal kampus yang tertinggi. Nah, jadi ada beberapa organisasi kecil atau UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, itu di semuanya itu dikoordinator oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian perkembangan, ada perkembangan DEMA di Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, itu yang menarik. Nah, jadi pada pertama DEMA itu diketuai oleh Pak Safrizal. Nah, itu salah satu sekarang yang menjadi ketua KPU kalau tak salah. Nah, jadi dari awal, dari awal sampai kira-kira udah berapa periode itu dinahkodai oleh Fakultas Syariah. Nah, itu dari Fakultas Syariah ya. Jadi beberapa periode dari, kalau tak salah saya, dari Bang Safrizal, Bang Agus Andira, kemudian Teguh, ada Arif, kemudian ada Saukas Yuri, itu semuanya berada di Fakultas Syariah. Nah, kemudian di mungkin selanjutnya itu itu digembleng. Bahasanya digembleng oleh Fakultas Tarbiyah. Nah, maka yang beberapa bulan yang lalu itu naik dari Fakultas Tarbiyah. Nah, kemudian ini beberapa bulan yang lalu Pemira, bukan Mukis lagi namanya. Nah, itu itu cukup sengit perlawanannya. Nah, jadi ada Fakultas Tarbiyah, Ekonomi dan juga Syariah. Nah, tiga-tiganya itu
saling melawan gitu kan. Jadi dan alhamdulillah ya ekonomi gitu. Wah, Jadi berarti sahabat Bagus dengan sahabat Hasan Basri ini memang naik langsung dari Fakultas Ekonomi ya. Ya begitu. Oh. Sahabat Video TV itu tadi sekilas mengenai sejarah perkembangan atau dinamika-dinamika yang ada dalam proses kepemimpinan di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Melangkah ke sesi selanjutnya kita bakal akan mengetahui apa saja sih bentuk-bentuk program kerja yang sudah tercapai maupun belum tercapai atau yang akan dicapai gitu dari pengurus kestrukturan Dewan Eksekutif Mahasiswa yang kini hadir bersama kita. Untuk pertanyaan kali ini bisa kita tanyakan langsung kepada wapresnya, wakil presiden mahasiswanya, yakni sahabat Hasan Basri. Bisa langsung menjelaskan, sahabat? Baik, terima kasih kepada sahabat Syahrizan sebagai host. Mungkin alangkah baiknya kan Presma sudah memperkenalkan diri juga. Nggak mungkin wakilnya nggak memperkenalkan diri. Jadi sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Hasan Basri dari Fakultas Ekonomi Islam, menjabat sebagai wakil presiden mahasiswa Institut Agama Islam Sukabumi Dumai periode 2021-2022. Seperti yang dijelaskan tadi dari Pak Wapres, bahwasannya memang beberapa bulan lalu telah diadakan Pemira, kemudian itu adalah salah satu momentum memang persaingan yang sengit, atau bisa dikatakan seluruh fakultas memberikan sokongan dan untuk menjabat di kedudukan tertinggi di mahasiswa ini. Dan alhamdulillah memang kami juga tidak menyangka bakal menaiki atau menjabati yang namanya DMA ini sendiri. Nah, kemudian pertanyaan tadi mengatakan apa sih program-program yang akan dilaksanakan nanti. Kebetulan kami sudah membentuk beberapa kabinet ataupun kementerian. Ada jumlahnya 13 kabinet ataupun kementerian. Dan kami harapkan juga di dalam 13 kementerian ini untuk kerjasamanya, bagaimana di antara kabinet ini memberikan satu kegiatan yang bisa kita capai, yang bisa kita jalankan untuk mengembangkan kampus kita sendiri, terutama menimbulkan kembali rasa solidaritas mahasiswanya untuk kembali berkarya, untuk kembali melakukan kegiatan-kegiatan. Mungkin memang beberapa tahun kebelakangan ini kita sempat vakum ataupun tenggelam. Nah, kami harapkan dalam dekade kepemimpinan kami bisa membangkitkan lagi jiwa-jiwa mahasiswa yang mana sudah telah lama tenggelam. Di antara kabinet yang kami buat, di antaranya adalah kabinet tentang keorganisasian, kementerian keorganisasian dan pemberdayaan daya mahasiswa. Bagaimana nanti kami dari DEMA sendiri akan selalu bekerja sama organisasi-organisasi, terutama organisasi yang berada di dalam lingkungan Institut Agama Islam Tafakkur internal tentunya. Ya, memang internal kita juga memang itulah yang kita PR besar bagi kami, bagaimana organisasi-organisasi internal kampus ini sendiri bisa aktif kembali, bisa menampakkan wajahnya kembali, bahwasanya ini loh organisasi-organisasi yang ada di Institut Agama Islam Tafakkur di Dumai. Jadi bisa juga menarik rekan-rekan yang mungkin kita mungkin mengingat kembali bahwasanya kita kan bentar lagi ada mahasiswa baru. Di situ juga kita akan menunjukkan bahwasanya ini loh Institut Agama Islam Tafakkur di Dumai yang memang mahasiswanya adalah mahasiswa-mahasiswa yang aktif, mahasiswa-mahasiswa yang memang menunjukkan ekstensinya yang bisa membesarkan, bukan hanya membesarkan kampus, bahkan bisa membesarkan mahasiswa-mahasiswa sendiri. Mungkin itu saja. Memang banyak sih program-program yang akan kami capai, cuma diantaranya yang kami PR besar adalah bagaimana mengaktifkan kembali organisasi-organisasi yang ada di Institut Agama Islam Tafakkur di Dumai. Nah, seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden Mahasiswa Institut Agama Islam Tafakkur di
sahabat Hasan Basri, PR terbesarnya yakni mengaktifkan atau merangkul lah bahasa istilahnya gitu kan, merangkul kembali hal-hal organisasi-organisasi mulai dari terkecil hingga terbesar di lingkungan Institut Agama Islam Tafakufidin Kota Dumai. Nah, tadi sahabat juga mengatakan nih telah membentuk beberapa kabinet, dan tugas utama kabinet ini nantinya membantu terselenggaranya apa yang diinginkan, apa yang divisikan dan apa yang dimisikan itu. Bisakah sahabat lebih mengajak atau memperkenalkan nih kepada kami sahabat Tafidu TV apa-apa saja sih kabinet-kabinet itu? Atau bisa langsung dijawab oleh Presmanya atau sahabat wakil Presma, gimana? Baik. Memang kabinet yang kami bentuk tadi jumlahnya 13, dan memang beberapa diantaranya ada keorganisasian, kemudian bagian kemasyarakatan sendiri. Kenapa? Karena mahasiswa sendiri kan, terutama yang aktif kan, tidak hanya berfokus pada dunia perkuliahan. Kita harus juga fokus kepada masyarakat juga, karena suatu saat kita juga akan terjun ke masyarakat. Jadi otomatis kita memang membentuk satu kabinet yang kami buat tentang kemasyarakatan. Kenapa? Biar kita saling melengkapi ataupun saling mendukung hingga kami bisa terjun ke masyarakat sendiri nantinya. Kemudian ada advokasi, yang memang itu kabinet-kabinet yang kami pilih di situ orang-orang yang betul-betul memahami tentang lingkup-lingkup di pergerakan sendiri. Kemudian memang banyak sih kabinet-kabinet, kalau ingin dibahas semua mungkin lumayan lama juga. Itulah sebagian mungkin kabinet. Bukan saja beberapa kabinet yang ada gitu. Dan apa nama kabinet ini gitu, biar kita sahabat Tafidu TV lebih mengenal nih. Nah, baik, nama kabinet ini Kabinet Merdeka. Nah, kenapa Merdeka namanya kan gitu. Nah, jadi untuk filosofinya ini untuk apa namanya? Untuk kita menggambarkan bahwasannya itu kabinet ini harus bersemangat. Nah, kenapa? Karena pahlawan terdahulu itu untuk memerdekakan Indonesia penuh dengan semangat yang tinggi gitu. Maka juga pada tahun 98 itu menumbangkan Orde Baru ya, Orde Baru untuk memerdekakan reformasi gitu kan, dan itu dari mahasiswa. Itu filosofinya. Dan itu salah satu apa namanya? Pemikiran juga dari apa saya sebut dari mentor saya. Saya tersebutkan namanya dari mentor saya. Mungkin saya anggap dia sebagai ayah saya, senior saya juga gitu kan. Beliau adalah seseorang yang di mata saya, mungkin di mata sahabat-sahabat juga itu sangat wow gitu. Beliau itu berpengaruh ya? Berpengaruh, sangat berpengaruh beliau. Iya. Itu tadi berarti kata merdeka itu filosofinya seperti itu. Sahabat Tafidu TV, itu tadi sekilas pengenalan Dewan Eksekutif Mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Tafakufidin Kota Dumai yang langsung dijelaskan oleh sahabat Bagus Ramadhani dan sahabat Hasan Basri. Nah, kita kembali mengajak sahabat Tafidu TV untuk lebih mengenal nih. Tadi kita sudah mengenal sejarahnya, terus program kerja di tiap-tiap kabinet, walaupun kabinetnya tidak disebut satu persatu, yang jelas ada 13 kabinet ya. Yes. Nah, 13 kabinet. Jadi kita mengkilas di kalimat-kalimat yang sering dijumpai oleh mahasiswa, yakni ada kita selaku mahasiswa mungkin ada mendengar yang namanya kampus itu miniatur negara. Tentunya miniatur negara itu bahasanya kestrukturannya juga hampir sama dengan negara. Mulai dari kita jumpai di situ yang namanya presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana langkah utama yang diambil oleh presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa yang udah terpilih ini dalam rangka mengajak mahasiswa baru untuk ikut tampil dan aktif di internal kampus tentunya. Seperti apa kira-kira? Baik, terima kasih. Mungkin kalau untuk mengajak rekan-rekan terutama mahasiswa
Ya seperti yang kami katakan sebelumnya, bahwasannya memang kami tugas berat itu yaitulah mengaktifkan kembali mahasiswa-mahasiswa yang memang telah lama vakum, atau kenapa disebabkan mungkin keterbelakangan, kesibukan masing-masing, dan satu dalam kondisi saat ini beberapa tahun kan kita mengalami pandemi yang memang aktivitas kampus terbatas. Mungkin itu salah satu mahasiswa kurangnya keaktifan di dalam dunia perkampusan. Nah, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali. Jadi kami dari dalam miniatur tertinggi dalam kampus bisa mengakses semua mahasiswa untuk mengajak kembali aktif dengan organisasi-organisasi yang ada. Begini, kalau kita melihat mahasiswa, memang ada beberapa tipe. Di antaranya yang paling cenderung adalah mahasiswa seperti kupu-kupu, dan datang pulang gitu aja. Nah, di sini kami ketika dunia perkuliahan mulai aktif, mungkin kami akan berusaha mengajak rekan-rekan tidak seperti mahasiswa kupu-kupu, ingin mengajak bahwasanya mahasiswa itu nggak gitu aja loh, tidak hanya berfokus pada belajar mata kuliah yang ada di kampus. Kita harus juga mengenal kehidupan di luar. Kenapa bagaimana begitu? Kita sering mendengar bahwasanya mahasiswa adalah agent of change, agen perubahan kan? Nggak mungkin sebuah perubahan bisa terjadi, sebuah perubahan bisa dicapai kalau pemikiran kita hanya untuk diri sendiri. Siap. Tentu perubahan yang kita inginkan bukan hanya diri kita sendiri, juga bisa membuat perubahan di lingkungan sekitar kita. Bagaimana ingin merubah sebuah perubahan terhadap lingkungan kita, andai kata kita sendiri sudah memiliki pemikiran bahwasanya ego kita ya udah ngapain ngurus orang lain gitu kan? Ya mending ya urusan saya sendiri, saya pintar, saya bisa kerja gini, ya udah. Itu kan bahasanya pemikiran yang seperti itu yang bisa merusak kehidupan mahasiswa yang lainnya. Kenapa begitu? Suatu saat nanti kalau ada polemik terhadap pemerintah, siapa yang akan turun? Tentu mahasiswa. Kalau pemikiran mahasiswa sendiri seperti itu, tidak memikirkan hal seperti itu, ya udah mau jadi apa negara kita. Jadi saya mungkin yang kami lakukan adalah nanti pendekatan kepada mahasiswa, mengajak lagi kepada mahasiswa untuk aktif. Yuk kita aktif lagi di mahasiswa. Kita tunjukkan ekstensi mahasiswa, terutama di lingkungan kita, di Kota Dumai sendiri, menunjukkan bendera Institut Agama Islam Tafakuddin Dumai yang tertinggi. Jadi mungkin seperti itu langkah utamanya. Yang pertama doa, kemudian jalin komunikasi dalam bentuk apapun itu. Siap. Sahabat Tafidu TV, mungkin itu saja sekilas pengenalan Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Tafakuddin Kota Dumai yang langsung kita ketahui dari perspektif atau pola pandang presiden mahasiswanya sendiri, yakni sahabat Bagus Ramadhani, dan wakil presiden mahasiswanya itu yakni sahabat Hasan Basri. Mungkin ini saja pengenalan kita pada pagi hari ini mengenai Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Tafakuddin Kota Dumai. Saya Syahrizal Rahman selaku host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.